يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا لما سر منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا رب يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين يا رب بالمصطفى يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بالقبول وتمام كل سورة ومول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasanun. Keadilan dari setiap orang itu bagus, baik. Ya, jadi pimpinan rumah tangga adil, jadi suami adil, ya, jadi abang adil, jadi empok adil buat adik-adiknya, begitu ya. Jadi ketua masjid adil, ya, jadi pimpinan kantor adil, begitu ya. Maka keadilan dari setiap individu itu bagus, baik. Walakinnahu minal umara ahsan, akan tetapi sifat adil yang dimiliki oleh pemimpin, pejabat, pemerintah, ya, itu lebih baik daripada individu yang berbuat adil. Ya, tapi susah kita nemuin pemimpin yang adil, susah. Tidak ada pemimpin yang lebih adil kecuali baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah adil. Orangnya luar biasa. Ya, dulu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bina'i Ka'bah, ya, waktu merenovasi daripada Ka'bah dulu, ya. Itu semua kaum Quraisy ketika itu berebutan ingin menaruh Hajar Aswad, ya, di tempat semulanya, ya, pada berdebat semuanya mengharapkan ini batu yang mulia Hajar Aswad bisa dipindahin ke tempat semulanya, begitu ya. Semuanya pengen mindahin batu yang mulia ini ke tempat asalnya. Akhirnya terjadilah satu perjanjian antara kaum Quraisy, dan di situ ada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bersepakat bahwa siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram yang pertama kali, maka dia yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad di tempat semula. Singkat cerita, ya, yang masuk pertama ke dalam Masjidil Haram, ya, adalah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab Khulasah Nurul Yakin dikisahkan begitu. Ya, baginda Rasulullah yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad di tempat semula. Tapi karena Rasulullah adalah orang yang adil, apa kata Rasulullah? Rasulullah tebarkan daripada sorban. Ya, tebarkan sorbannya. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah. Apa kata Rasulullah? Tolong bantu saya. Ya, kau pegang ujung-ujung daripada sorbanku, kita angkat bareng-bareng. Tuh, keadilannya Nabi besar kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibawa barang-barang. Kaum Quraisy ketika itu senang melihat keadilan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah bisa naruh sendiri bisa. Tapi Rasulullah nggak pengen begitu. Pengennya ada kebersamaan, ada keadilan, biar semua yang pengen merasakan naruh daripada Hajar Aswad, biar merasakan naruh Hajar Aswad. Itulah keadilan. Maka keadilan saat ini sudah susah. Kita ini krisis keadilan. Ya, krisis keadilan. Hukum ya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ya, kalau mau runcing ke atas, runcing ke bawah, dua-duanya. Ya, siapa yang salah, selama dia salah, hukum dengan hukuman yang sudah ada sesuai dengan undang-undang, kan begitu. Harusnya begitu. Sebab Rasulullah SAW pun mencontohkan, enggak mentang-mentang Rasulullah anaknya, iparnya, ponakannya berbuat salah, Rasulullah, oh jangan ponakan saya, enggak begitu Rasulullah. Jangan itu putri saya, enggak begitu Rasulullah. Jangan itu istri saya, walaupun dia berbuat salah tapi istri saya jangan dihukum, enggak begitu Rasulullah. Iya. Enggak begitu. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau Fatimah binti Rasulullah sarakat laqata'tu yadaha." Andai kata putriku Fatimah, ya, dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah. Oh, adilnya Rasulullah. Jangan mentang-mentang bapak saya salah, nggak bilang kita salah, nggak boleh. Kalau dia salah, kita salahin. Kalau dia benar, kita benerin. Nah sekarang kan begitu, yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Ini kan ngaco namanya. Ini bukan keadilan lagi, tapi sudah pada tingkat kezaliman. Ya, sudah pada tingkat kezaliman, zalim, bukan adil lagi. Udah nggak ada keadilan lagi. Tingkatnya naik apa? Kepada kezaliman. Ya, jadi kalau kita mendapatkan keadilan sebagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan keadilan daripada khalifah, ya, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu taala anhum, ya, itu kalau mereka masih ada, oh anteng masyarakat. Warga anteng, kenapa? Karena mereka adil. Ya, mereka adil. Rasulullah adil, sahabat adil, tabi'in adil, tabi'in adil. Ya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi keadilan. Ya, selalu begitu, tumpul ke atas dan tajam ke bawah begitu. Makanya kalau kita berbuat adil nih individu itu biasa, baik, itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, seorang pemimpin yang memimpin jutaan bahkan ratusan juta masyarakat, dia berbuat adil, itu yang lebih baik daripada kita individu berbuat adil. Yeah. Yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil, nggak dicampur adukan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan pernah kita mencampur adukan antara hak dan yang batil. Kalau batil bilang batil, kalau hak bilang hak. Ini benar, ini salah. Itu baru namanya pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih doyan samar-samar, masih doyan disogok berarti gitu. Masih doyan disogok gitu. Tapi kalau orang yang hak dikatakan hak, batil dikatakan batil, orang kayak begini udah nggak mempan disogok. Dia pengen sogokan datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, susah nemuin orang kayak begini, betul gak? Iya, susah. Makanya itu tadi, kalau yang masih remang-remang masih doyan. Masih doyan kalau yang remang-remang. Tapi kalau yang hak dikatakan hak, batil dikatakan batil, dia senang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ulama'u min ummati kal anbiya min bani Israel, kata Rasulullah. Ulama umatku, kata Rasulullah, seperti nabi-nabi zaman Bani Israel. Andai kata ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, maka ulama diangkat magamnya kepada magam kenabian. Tapi udah nggak ada lagi. Betul nggak? Khatamun Nabi wal Mursalin, siapa? Sayyiduna Muhammad. Penutup para nabi dan para rasul, siapa? Sayyiduna Muhammad. Tapi andai kata ada lagi, andai kata, tapi nggak bakal mungkin begitu. Maka ulama yang berhak mendapatkan derajat nubuwah, itu kenabian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira derajatnya tinggi ke ulama? Ulama tinggi ke derajatnya? Oh tinggi.
Makanya ulama itu paling tinggi adalah sampai pada makam kewalian saja. Ya, pada makam kewalian. Walaupun wali itu banyak tingkatan-tingkatannya. Ya, begitu, banyak tingkatannya. Itu paling tinggi kewalian untuk ulama. Tidak ada ulama yang sampai kepada makam nubuwah, tidak ada. Karena nabi terakhir dan rasul terakhir adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.